Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesejukan, ketenangan di subuh pagi hari ini juga menenangkan kalbu kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu inti kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, fitrah manusia adalah mendambakan kehidupan yang tenang, yang sejuk. Itu fitrah. Untuk mewujudkan ini, harus kita sama-sama mengupayakannya. Karena kalau kehidupan yang tenang bisa terwujud, itu gambaran kesejahteraan sebuah komunitas, sebuah daerah, bahkan sebuah bangsa. Ketenangan itu, ketenteraman itu. Tapi dia pasti berangkat dari keluarga, bahkan individu yang tenang, yang tumaknina. Itu dia. Jiwa tenang ini jauh dari stres. Ini hakikat kebahagiaan sebenarnya. Makanya harus diwujudkan sama-sama. Tapi ada pertanyaan yang harus kita jawab dulu. Kalau manusia mendambakan ketenangan itu, kita semua mendambakan ketentraman itu, apa kuncinya? Kan harus ditahu. Dari mana didapatkan ketenangan, ketentraman batin itu, tentramnya jiwa itu? Dari mana? Saya mau bacakan ayat pemirsa sekalian. Ada ayatnya begini. Walladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman itu. Wa tatma'innu qulubuhum. Karena dia beriman, maka dia mau menenteramkan hatinya. Wa tatma'innu qulubun. Jadi ternyata orang yang bisa menenangkan dirinya itu karena dia ada modal keimanan kepada Allah. Wa tatma'innu qulubuhum, lalu dia mau menenteramkan jiwanya. Ala, ketahuilah bahwa bidzikrillahi, dengan mengingat Allah itu, tatma'innul qulub, itu yang menenteramkan, menenangkan hati, jiwa kita. Pemirsa sekalian, jadi kalau sebagai mukadimah tadi kita katakan untuk mendatangkan ketenteraman jiwa itu adalah lewat zikir, sehingga kita mengangkat tema pagi hari ini, peran zikir dalam menenangkan atau menenteramkan jiwa. Memang Allah yang tegaskan begitu, bahwa untuk tenteramnya seseorang, tenangnya seseorang, itu karena mengingat Allah. Ilustrasi ringan begini pemirsa sekalian. Untuk mengetahui tenteramnya batin seseorang itu kan tidak gampang. Tidak gampang melihat orang bahwa dia ini tenteram jiwanya. Siapa yang tahu dia saja dengan dirinya saja, hatinya saja, dia dengan Tuhannya. Tapi gambarannya begini. Salah satu gambaran zahir seseorang itu tenang jiwanya, bisa dilihat ekspresinya. Dia berjalan tenang. Penampilannya juga tenang.
bicaranya juga tenang. Kenapa dia bisa tenang? Satu kuncinya. Karena dia senantiasa ada sandaran jiwanya, sandarannya kepada Allah. Tidak kayak orang yang kelihatan selalu buru-buru. Buru-buru kenapa? Mau dipanggil bos. Buru-buru kenapa? Dipanggil si A. Seakan-akan yang manggil dia itu sudah Tuhannya. Saya tidak dalam rangka membenturkan ya. Tidak. Tapi kalau ayat tadi menegaskan bidzikrillahi, boleh siapapun yang ngajak, kesibukan apapun, keuntungan seberapapun yang kita dapatkan, sebesar apapun kebahagiaan itu. Tapi kalau kita ingat Allah, itu kan kita bisa berkata begini, ya Allah, saya senantiasa bersandar kepadamu. Yang saya buru-buru, yang saya mau kerja ini, memang dijanjikan keuntungannya sekian. Kalau bos, bisa dimarahi kalau tidak cepat respon ini. Tapi seluruhnya ya Allah, saya lakukan karena Engkau. Tenang orangnya. Bahkan tegas. Bukan marah-marah, beda. Ada jamaah sekalian. Akan kelihatan seseorang yang tenang karena dia ingat Allah dengan ketenangan yang dibuat pura-pura. Nah, kalau mengingat Allah ini kunci dari sebuah ketenangan, maka pertanyaan kita kemudian bagaimana cara sehingga orang-orang itu bisa mendapatkan ketenangan. Bagaimana caranya? Yang pertama, karena ia sadar bahwa kehidupan pribadi, kehidupan individu setiap hamba Allah. Jadi dia sudah punya bayangan. Dia punya teman, dia punya bos, berlapis bosnya. Janjinya banyak, boleh. Tapi arahnya wa ma khalaqatul jinna. Dia sadar betul bahwa Allah menciptakan jin wal ins, manusia, liya'budun, semuanya dalam rangka hanya mengabdi kepada Allah. Sehingga dia tenang. Jadi dia sudah arahkan, visinya sudah jelas. Ini kan terbayang pemirsa sekalian ya. Apa yang perlu diburu-buru? Kalau kehidupan kita itu agar nuansanya kepada Allah, bahkan akan selalu diawali dengan niat. Niat itu menenteramkan jiwa. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jadi sebuah visi dalam rangka orang tenang jiwanya itu mengingat Allah, niatkan bahwa seluruhnya dalam rangka ibadah kepadanya. Kita hitung ya. Yang kedua. Yang kedua adalah meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah takdir Allah. Saya dijanji ini, apalagi kalau masih harus istikharah. Keberuntungan seperti ini, kerjaan seperti ini. Saya kerja seperti apapun, kalau cara saya kurang bagus, melebihi apa yang kira-kira Allah sudah takdirkan ke saya sehingga bisa salah prosesnya. Itu. Kalau ini bisa diyakini bahwa semuanya sebenarnya dari Allah, dia akan tenang. Sehingga pada arahnya adalah apa yang sampai kepada dia, apa yang dia akan dapatkan nanti, sebenarnya sudah Allah takdirkan. Jadi dia memang punya visi, bukan semuanya baru mau dirancang, bukan baru mau dirancang. Dia sudah tahu ada rancangan Allah, ada visi besar. Apa ayatnya? Ayatnya begini. Ma asaba min musibatin
wala fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada yang menimpa kepada manusia. Seringkali musibah kita hanya anggap yang menyulitkan. Tapi sesungguhnya apapun yang sampai kepada manusia. Kita tambah ayatnya. Ada ayat juga begini. Qul la yusibana. Kalau kita bawa ke musibah yang kita hindarilah kira-kira. Padahal belum tentu jelek. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Musibah sekalipun yang mengena dia juga pandang. Ini maunya Allah. Illa ma kataballahu lana. Kalau orang kena musibah, si A kena musibah, tahu prinsip ini. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kalau dia paham ini, dia akan lanjutkan ayatnya. Huwa maulana. Bukankah dia yang memelihara kami? Boleh jadi ini hanya teguran biasa. Karena mungkin saya pernah khilaf. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kenapa? Huwa maulana. Dialah pemelihara kami. Dia yang melindungi kami. Wa 'alallahi, oleh sebab itu kalau ini maunya Allah, ini kodratnya Allah. Falyatawakkalil mu'minun. Kepadanya lah kita bertawakal. Pemirsa sekalian, sesuai dengan tema tadi, kalau ada orang merasa sudah berzikir, seringkali meluangkan waktu, bahkan mungkin sudah ikut berjamaah. Saya garis bawahi tanda ikutnya. Karena di situ yang ada celah. Kalau ada, misalnya ada yang bertanya gini, Ustaz, di majelis salim kira-kira. Ustaz, saya juga itu sudah banyak berzikir, tapi kenapa kalbu saya masih ragu-ragu? Kenapa masih sering galau? Kenapa masih sering kacau pikiran? Sebab seperti yang dibilang tadi, karena masih ikut-ikut, masih ngikut. Karena kalau sudah yakin betul zikirnya itu ikhlas, tegak kepada Allah, diawali dengan tauhid, tidak akan gundah. Oh, itu tadi ayatnya. Jadi kalau misalnya saya berzikir masih penuh keraguan, sebenarnya tauhidnya yang penuh keraguan sendiri. Itu satu. Karena ikut-ikutan, tidak mendalami apa yang dibaca sendiri. Sudah baca la ilaha illallah, sudah baca astaghfirullahalazim. Sebenarnya kalau dia setelah berzikir masih penuh keraguan, pada saat dia bicara itu astaghfirullah wa atubu ilai, sebenarnya belum tegas di benaknya untuk taubat kepada Allah. Harus dipastikan ini. Orang yang bisa tidak ragu, karena astaghfirullahalazim wa atubu ilai itu kan kuncinya di situ. Berzikir kepada Allah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilai. Sebenarnya namanya taubat. Jangan tidak ngerti maknanya. Diucapkan dia harus sama tegaknya dalam hati. Wa atubu ilai. Kalau kita istighfar dari dosa, karena yang bikin ragu itu adalah dosa, maka sebenarnya pandangannya dia lurus. Memang mudah mengucapkan ini, mudah. Termasuk saya. Masih penuh ujian. Tapi rumusnya menurut agama, tidak ada keraguan bagi orang yang memang mengingat Allah dalam rangka menyucikan jiwanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan sampai juga kita berzikir hanya targetnya, saya mau tenang deh, ikut mengucapkan astagfirullah. Ikut targetnya di situ. Bukan mengerti dulu makna-maknanya. Karena kan begini, orang yang zikirnya baik itu
Kan menjadi begini, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau mau tentram jiwa, maka itu kan tauhidnya kepada Allah. Maka dia la khaufun, dia tidak takut kepada sesamanya. Itu apa yang bikin ragu? Karena masih takut kepada yang selain Allah. Allah marah itu. Allah catat sebagai musyrik kalau takut kepada yang lain. Bedakan takut dengan loyal, bedakan. Itu harus beda itu. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan mudah diancam-ancam. Jadi kalau ada saya bersikir, saya sudah baca faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Masih sering ragu karena memang pemahaman saya tentang ucapan itu masih rendah. Saya masih hanya membayangkan bagaimana bagusnya kalau kita tenang jiwanya. Prosesnya kita tidak akui bahwa tauhidnya yang mantap, istiqamahnya, makna-maknanya, dan niatnya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi dia memang beristighfar, tapi masih sekedar formilnya, yang penting ucapannya, yang penting berkumpulnya. Mungkin itu. Tapi kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dambaan kita bersama agar jiwa kita tentram secara pribadi sehingga bisa tergambar dalam interaksi kehidupan kita, semuanya tenang karena sistem yang berjalan tenang semuanya. Semuanya mengikuti aturan-aturan itu. Nah, kalau mau, karena kita sudah pelajari misalnya tauhidnya, niatnya. Waktu-waktu mana? Ucapan dan waktu itu sama-sama saling mendukung. Tapi yang substansi adalah, substansinya ini, dimanapun kalau seseorang bisa merasa ingatan kepada Allahnya sangat kuat. Kalau anak muda sekarang bisa bilang menyala, sangat move on, dimanapun. Tapi agama memberikan isyarat kuat, baik dalam Al-Quran bahwa kalau mengingat Allah itu, karena kita ini manusia biasa, jangan yang masih banyak interaksi kepada sesama. Kalau begitu, ada waktu yang dipandu oleh agama. Pertama, ditentukan pagi, terutama setelah subuh, dan sekaligus pada sore hari. Cari waktu yang kita sudah mulai istirahat, manusia sudah mulai istirahat. Ada waktu pagi, ada sore. Adhkarul masai wa adhkarul asbahi. Ada itu, banyak. Misalnya pagi, Allahumma bika asbahna, ya Allah, saya berada di pagi harimu. Wa asbahal mulku, segala yang mengatur segala kekuasaan di sisimu. Enak itu. Yang kuasa hanya engkau ya Allah, itu dasar di pagi hari itu. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Kira-kira itu. Ini ada waktu. Yang berikutnya, ada waktu yang paling teduh. Di situ disebutkan siapa-siapa yang mau mencari ketenangan yang paripurna, maqam yang paripurna. Itulah waktu-waktu pada sekian banyak hamba Allah semuanya istirahat. Yang kita sebut dengan waktu tahajud. Sepertiga malam yang akhir, salat tahajud itu. Kan ayatnya begini, kalau di situ apa yang kita mau? Salat tahajudnya mau dulu. Belum pi salat
hajatnya misalnya, hajat-hajat kepada Allah. Waktu di sana itu paling sampai kepada Allah, tidak ada bunyi-bunyian, kendaraan masih kurang di jalan-jalan, keluarga sendiri di rumah semua lagi istirahat misalnya nih. Bagi yang masih sulit berjamaah semuanya bangun ya. Kan Allah katakan begini. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan sebagian dari malam jadikan tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Apa gunanya itu tahajud? Intinya tahajud itu kan di dalamnya ada salat, ada wudu yang baik, ada salat, ada istighfar kepada Allah. Apa tujuannya? Allah sudah kasih. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat ini mengatakan semoga Allah mengangkat kamu kepada maqam, posisi yang mulia. Kan posisi mulia itu menenteramkan. Itu menenteramkan. Di tempat itu sekarang mengucapkan, membaca lapat-lapat yang mengingat kepada Allah itu, zikir-zikir itu, mana yang paling bagus? Di lisan atau di qalbu sehingga khafi, atau dua-duanya? Allah karena maha pengasih dan penyayangnya, tiga-tiganya bagus. Mengucapkan di lidah boleh tersiar kepada yang lain. Saya kalau ada di sampingku baca astagfirullah, saya ibaratnya biar tidak berniat istighfar, ikut istighfar jadinya. Kalau ada yang baca istighfar, apalagi kalau bagus tajwidnya. Jadi bagus diucapkan secara jelas. Kalau ada yang mengucapkan dalam hati, saya lebih tenang Ustaz. Kalau dalam hati, mulut masih biarlah tidak kedengaran, itu juga boleh. Kalau ada yang mampu dua-duanya seimbang. Dan memang ada orang begitu ucapannya di lidah, tajwidnya bagus, lafal-lafalnya bagus, di hatinya ngontak. Penghayatannya kepada Allah menetes air matanya, bagus. Jadi kalau mau cari yang paling bagus adalah yang paling sampai ke kalbu. Kalau yang paling sampai hanya sir di lidah, tapi di kalbunya penghayatannya paling dalam. Ada orang yang begini nih. Ada juga orang, kalau dia orang yang memang senang bacaannya, dia tertuntun dengan bacaan yang fasih. Apa yang dia ucapkan langsung ke kalbunya, itu juga bagus. Kalau ada dua-duanya, di lisannya bagus, di kalbunya sangat khusyuk, kalau bersamaan itu bagus. Maksud saya menyampaikan begini, Allah itu memberikan bakat kepada hambanya bermacam-macam. Kalau ada orang yang hanya ngerti maknanya, dulu belajar ngaji, tidak fasih tajwidnya, maka itu mungkin yang hanya dalam hati. Apalagi kalau ada di antara kita, bacaan istighfarnya itu bukan dari lafal Arabnya. Kalau ngertinya dari tulisan Indonesia yang ikut lafal terjemah Indonesianya, itu mungkin yang lebih afdal kalau dalam hati. Tapi Allah juga kasih kepada orang yang bakatnya sesuai dasar pelajarannya yang dulu. Intinya menyebut, mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tenteramkan hatimu dengan mengingat Allah. Dan asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga mudah-mudahan Allah membimbing kita dengan berzikir dan mengingat kepadanya, serta hati-hati dari kehidupan yang macapa. Kalau sudah berzikir kepada Allah, diantar kita kepada posisi yang mulia. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.